pemeriksaan, geser sedikit ke kiri. Ya, oke. Ini pemeriksaan yang bisa kita lakukan ke pasien, apakah dia nanti ada skoliosis, apakah hanya ada imbalance pada ototnya aja. Ini yang perlu kita cek adalah yang pertama untuk bagian anterior view, jadi bagian depannya, kemudian nanti bagian belakangnya, terus nanti akhirnya kita akan kombinasikan dengan Adam test tadi. Terus nanti di akhir kita cari kesimpulan kira-kira hasil dari pemeriksaan itu patokan kita untuk memberikan intervensi ke pasien. Kita akan mulai dari area depan, anterior view. Ada 3 hal yang perlu dicek. Yang pertama, teman-teman lihat dari bagian dari shoulder kanan dan kiri, bandingkan antara kanan dan kiri dia lebih tinggi yang mana? Apakah sama, simetris, ataukah tidak? Mungkin cowoknya pindah ke sana aja biar terlihat. Oke, kita cek bareng-bareng shoulder teman kita ini kanan dan kiri dia sama atau ada yang lebih tinggi? Maju sedikit. Nah, maju sedikit. Oke. Oke, kita cek yang pertama di area shoulder antara kanan dan kiri, apakah tinggi sebelah ataukah sama? Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang kanan? Kiri. Ini kiri, ini kanan. Kiri. Lebih kiri. Kiri lebih tinggi. Oke, semuanya setuju? Setuju, kiri lebih tinggi. Oke, kita keep dulu jawaban itu. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua, masih di depan, yaitu di area dari armnya. Di sini ada lipatan kanan dan kiri. Ini teman-teman bandingin antara lipatan kanan dan kiri ini lebih tinggi yang mana? Apakah sama? Apakah ada yang lebih tinggi sisi satunya? Biasa aja, biasa. Kanan. Oh, lipatan kanan. Ya, lipatan atau armnya. Armnya lebih tinggi yang mana? Ini sama ya di sisi yang sini. Sama. Oke. Itu yang kedua. Pemeriksaan yang ketiga adalah dilihat di area hip. Di area hipnya kanan dan kiri, apakah ada yang menonjol atau enggak? Apakah simetris? Kalau misalnya tidak menonjol, ya udah jangan dipaksakan gitu. Tapi kalau kelihatannya kok, atau dilihat juga di area dari celana pemakaiannya, apakah dia tinggi sebelah? Biasanya kalau menonjol juga bisa dibarengi dengan pemakaian celana. Kan kadang ada yang dia itu kayak lebih tinggi salah satu sisi. Nah, kalau sama ya berarti sama, simetris. Sama atau beda? Hipnya ada yang menonjol atau tidak? Tidak ada. Tidak ada? Sama? Oke. Itu anterior view. Jadi ada 3 hal: shoulder, armnya, dilipatannya, kemudian hipnya. Setelah itu kita ke posterior view. Teman-teman lihat ada 5 hal yang perlu dicek. Yang pertama adalah di area neck, leher. Di sini kanan dan kiri. Apakah dia lebih cekung salah satunya ataukah dia juga lebih lebar? Teman-teman lihat, mungkin bisa dilihat dari area bawah dari telinganya pasien. Antara kanan dan kiri, apakah dia ada yang kelihatannya kayak telinganya lebih tinggi sebelah gitu, padahal dia lehernya memang dia lebih luas. Silakan dicek di lehernya apakah ada yang lebih. Itu kepalanya bisa dilurus. Iya. Kepalanya itu dilurus. Bisa dilepas juga. Itu terbang. Ya dia ngomong kayak gini, jadi kalau misalnya kita paksain buat ke belakang nanti dia udah beda posturnya. Nah, ini udah berdiri biasa nih. Oke. Ini bisa dilihat, kalau nggak kelihatan teman boleh maju antara kanan dan kiri di necknya. Lihat di bagian, kalau misalnya bingung lihat di area dari bawah telinga, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, apakah sama? Ini gara-gara sepatu. Iya. Telinganya Lebih naik, lebih tinggi yang kanan. lebih tinggi yang kanan. Kalau dari yang sebelah sini gimana?
Kanan. Ini kan Berarti lebih luas yang di Iya. sebelah kanan dibanding dengan yang kiri. Oke, berarti ini sisi leher sebelah kanan dia lebih luas dibanding dengan sisi yang sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman lihat lagi di area shoulder. Kalau dari belakang posterior itu shouldernya adakah yang lebih tinggi? Apakah sama? Simetris kanan dan kiri tingginya ataukah beda? Dilihat baik-baik. tinggi kiri nggak sih? Iya, kan tadi gitu kan? Gimana? Tapi tadi kanan. Kanan. Tapi kan di Tadi depan iya, kanan. Iya Tadi benar. kanan kiri. 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 Iya. Oke. Lebih tinggi yang kiri. Iya. Tadi depan tadi kiri apa kanan ya? Kanan. 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 Kan tadi kan balik dia. Kanan kiri. Kanan. Sama arahnya Sama, tapi kan tadi dia ada depan. Iya Oh, kanan. ada lagi. Ya berarti dia Yang depan kanan. yang depan kanan, yang ini Yang kiri. belakang kiri. Oh, berarti udah positif ini. Bener. Ya Kan iya, pas benar dibalik kan itu. dia badannya itu ke kanan lah. Kalau di sini dia badannya di kiri. yang tinggi tetap satu. Iya satu Regio yang tinggi sebelah ini. Pokoknya di tangan kirinya. Kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Tadi yang di depan kiri apa kanan? Kiri. 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 Tadi Kanan. Kanan. Ya tangan kiri kan. Maksudnya tangan kiri. Maksudnya tangan kiri. Bukan kiri. Tangannya tangan kiri. Tapi Arahan ke arah kanan itu ke arah kanan dia. Yang kiri, tangan kiri. Iya iya. Yang pasien ya, bukan kiri teman-teman, tangan kirinya Iya pasien. iya. Oke. Biar nggak salah. Astaga. Oke, berarti ini posisinya dia kiri lebih tinggi di shouldernya. Iya. Terus itu nomor 2. Yang ketiga adalah teman-teman lihat di area scapulanya. Scapula kelihatan nggak kalau kayak gini? Enggak. Oke, coba kalau tangannya mundur lagi. Ya, boleh sambil dipalpasi ya ke pasiennya. Ini yang sebelah Kiri. kiri, kayak ini yang sebelah kanan. Oke. Ini makanya bagus, dia nggak terlalu menonjol sih. Meskipun menonjol sedikit yang sisi sebelah Kiri. kiri ya, tapi nggak yang besar banget ya. Oke, jadi ini lebih menonjol sisi yang sebelah kiri dan dia lebih ngangkat daripada yang sisi sebelah Kanan. kanan. Scapulanya. Terus 1, 2, 3. Yang keempat adalah teman-teman cek di area vertebranya. Apakah dia ada belokan? Apakah dia tetap lurus? Boleh misalnya kalau misalnya ke pasien susah, teman-teman boleh digambar ya, dilurusin gitu, ngikutin dari vertebranya. Kadang kalau misalnya dipegang itu pasien kadang geli, jadi teman-teman boleh misalnya sambil ini, atau boleh pakai penggaris yang panjang, boleh pakai midline, patokannya di cervical yang ke-7, kemudian baru nanti ditarik garis ke bawah. Ini kalau dilihat apakah dia ada belokan atau tidak? Tidak sih kayaknya ya. Tidak ada. Ada. Masa. Nggak ada ya. Tuh, Ada. Kanan. kanan. Ini tuh nggak bisa dihidupin ya, kayak gitu ya. Iya. Kayak lebih cerah yang sini jadi kelihatan. Oke, nih. Iya. Ya karena dia bahunya Kayak kali patah. Garis kakinya ada. Miring begitu. Ya bukan letaknya salah kan memang dia. Di sini. tangannya juga. Di sini jelas banget loh. Iya. Enggak. karena kadang belum tentu vertebranya masalah, kadang pelviknya juga bisa kalau dia yang tinggi. Tuh. Nih, coba dilihat ya. Ini dari cervical. Pas Iya. juga mirip. Iya. Oke, dilihat ini apakah dia ada yang belok? Lurus. Nih. Lurus. Enggak, belok. Iya kan Dari belok yang mana? Kanan. Bukan. Ke kanan. Dia gini atau gini? Yang kedua.
Yang gini, Iya. Kedua. gini. Apa gini? Kedua. Gini. Iya. Iya ibu. Beneran. Ini kayak dia lebih ke Gini nggak? sana sih. Lakukannya lebih ke gini sih ini. Tapi dikit banget emang. Nih. Baru dia turun. Ini di sini. Iya kan berarti yang kedua kan. Gini ya? Miring ke sana. Tipis sekali loh besok kamu. Tapi ada dulu aja nggak apa-apa sih. Kamu Oke. Aku jelas banget kalau di papa. Kerasa banget. Ada Mbak Mirlan nggak? Ada saya Mana? di tas. Ambil lah. kayaknya udah ada deh waktu kan di kita entah dikit. Saya suruh beli tadi. Coba mau Iya. Sama Pak Hendra. Iya kan. Itu yang sama Indra juga ingat. Iya. Sama Bu Devi juga ingat. Enggak tahu pokoknya Indra tuh Enggak sama Pak Hendra ya. Bu Tapi Devi. belajar tentang coba diginiin dari vertikalnya. tinggi kan. Di Nadia kelihatan Kerasa. Kalau kurusnya Oh, kerasa. ini ya. cuma kamu lihat aku juga enggak ya kayaknya coba yang di bawahnya enggak Kamu nggak kerasa sama sekali. Aku kerasa banget. Coba kamu mongkok. Hah, kerasa tulangnya. Coba aku. Coba. ini kerasa Mana? ya Ini ke sini, Dit. Sama aku. Ini kerasa tuh. Kamu rasain. Rasain ke sini. Yang ini. Nah, ada ke sini kan? Ini kayak gini, gitu. Kulit kayak gini. Juga kan dia posisi duduk dia di lihatlah posisi duduk dia tuh kayak gimana. Ini. Ini. Sebenarnya. Kamu panas kan anaknya? Kelihatan. Ini. Bisa kanan. Yang ini sini aja gitu aja. iya Kelihatan kan? Enggak sih, sebenarnya dia nggak belok ya kalau ditarik di tulangnya. Yang di sini tadi dia otot ternyata, jadi dia masih ini. Kalau dia kelihatan kok kayak seharusnya lebih besar, bukan karena vertebranya, tapi memang dia ototnya yang bukan besar, tapi kayak satu sisi dia imbalance kan. Jadi satunya dia kayak dipakai, tapi dia kurang kuat. Jadi untuk mengimbangkan dia pasti akan lebih besar sisi yang sebelah kiri. Terus kita lanjutin. Oke, yang terakhir yang nomor 5 adalah di area celah. Jadi antara arms sama torso badan pasien itu yang di sisi rongganya, celahnya ini dilihat antara kanan dan kiri apakah dia Antara apa tuh maaf? ada celahnya. Celahnya ini dilihat kanan dan kiri apakah sama, apakah ada yang lebih lebar, apakah ada yang lebih nempel ke tubuh. Yang di sini lebih apa? Enggak lebih cekung. Apa? Kalau kita lebih cekung, kalau sini tuh agak cekung banget. Ini ya. iya lebih yang ke kiri kan Celahnya yang sana kan cekung. Di celahnya, jadi kan kadang tuh ada pasien yang kalau misalnya ini dia lebih nempel, yang ini dia lebih ada celah. yang kiri ada celah bu Yang kiri ada Iya. celah. Oke. ih pulpen Jadi ada 5 ya teman-teman yang perlu dicek dari belakang, dari mulai neck, shoulder, Scapula, vertebra, sama armnya. Terakhir kita tambahkan dengan Adam test. Nanti pasien diminta untuk tangannya ke atas, dua-duanya. Oke, kemudian nanti minta untuk membungkuk, dimulai dari kepalanya dulu fleksi, kemudian baru membungkuk ke depan sampai tangannya ke bawah, tangannya terjatuhin. Iya. Terus, oke, cukup. Oke.
Berdiri duduk, tahan. Ini dilihat antara kanan dan kiri apakah dia ada yang lebih tinggi atau sama. Kiri yang lebih tinggi. Kiri lebih tinggi dibanding dengan yang kanan. Yuk sekarang. Yes. Mulai itu kan ada Oke, itu teman-teman kita ambil kesimpulan dulu. Yang pertama tadi bagian depan itu yang sisi sebelah. Yang tinggi adalah yang kiri. Yang kiri dia lebih tinggi dibanding dengan yang kanan. Kemudian setelah itu di bagian armnya, lipatannya tadi beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Di hipnya juga tadi tidak ada benjolan atau penonjolan. Kemudian yang di bagian belakang adalah dimulai dari neck, lehernya kanan dan kiri dia lebih luas yang mana? Yang mana tadi? Kanan atau kiri tadi? Luas Kanan. Kemudian si shouldernya masih kiri? Kiri. Kemudian di bagian scapulanya tadi lebih tinggi yang ini, lebih tinggi yang area kiri. Terus di vertebranya tadi kita cek dia lurus ya. Kemudian setelah itu di bagian dari armnya, celahnya antara kanan dan kiri dia lebih luas sisi yang sebelah kiri. Kemudian ketika membungkuk dia lebih tinggi di sisi yang sebelah kiri. Ini dia. Oke, ini dia pasti sakit. Enggak. Dia lebih tinggi sisi yang sebelah kiri dibanding yang sebelah kanan. Terus kalau diambil kesimpulan dari posisi dia itu kalau kiri berarti dia akan lebih tinggi posisi kirinya. Kemudian dia posisi kirinya tadi dia lebih luas ya, jadi dia kayak gini nih. Terus di bagian dari sisi yang sebelah sini dia kalau posisinya gini cenderung kalau dia skoliosis kan biasanya kalau kayak gini dia bisa jadi skoliosis. Kalau di skoliosis juga ciri-cirinya bisa jadi kayak gini juga, dia salah satu sisi lebih tinggi. Tapi ternyata kalau kita cek ternyata dia hanya imbalance di bagian otaknya aja. Ini lebih besar berarti ini biasanya lebih sering digunain nih dia whip tapi pakai terus. Kemudian kalau sisi yang sebelah sini tinggi, kalau dia di skoliosis dengan tanda gejala itu dia bentuknya kurvanya seperti apa sih? Biasanya dia akan bentuknya seperti ini. Kalau misalnya di skoliosis ya, jadi yang sisi ini dia akan lebih tinggi, sisi yang sebelah sini dia akan lebih cenderung turun ke bawah. Biasanya dicek. Kemudian kalau misalnya kita nemu skoliosis seperti itu dengan kurva yang misalnya C tadi, bentuknya C kan C bisa gini bisa begini. Nah kalau gini teman-teman lihat kurvanya mana yang cekung mana yang cembung. Kalau misalnya posisi seperti ini berarti dia yang cekung ini yang di dalam, ini konkav, yang di belakang ini adalah konvex, cembung. Nanti yang area konkav ini akan kita kasih stretching. Yang cembung atau konvex ini kita kasih strengthening. Jadi sisi nanti yang kanan kita kasih stretching, nanti yang sisi yang sebelah kiri kita akan kasih strengthening. Gitu. Itu prinsip yang kita kasih exercise untuk hari ini. Jadi banyak banget exercise-nya, kita akan coba beberapa. Oke, mulanya. Ini berarti yang di stretching yang sisi sebelah kanan. Duduk di sini. Madep ke sana, ke teman-teman. Ini nggak bisa diturunin kalau Ini kita pakai gimbal, jadi kalau untuk skoliosis bisa pakai gimbal, pakai foam roller, pakai wall bar, pakai teraband, boleh. Ini kita coba pakai gimbal, jadi nanti pasien diminta untuk set lying, tidur miring di atas tempat tidur, di atas gimbal. Posisinya adalah nanti, jadi tangannya ini sekarang kayak duduk begini. Oke, tangannya boleh dijatuhin. Oke, jadi badannya nempel di gimbal, kemudian kakinya dilurusin, yang ini ditekuk, yang ini. Nah, ini. Oke, ini lurus, kemudian kepalanya jatuhin ke gimbal. Iya. Oke, nah relax. Oke, betul.
Ini ditahan beberapa detik, 1, 2, 3, boleh 10 detik, 20 detik gitu. Semakin lama semakin bagus. Ini untuk nge-stretch sisi yang tadi kita mau stretching. Nah kalau anak-anak biasanya juga, kalau anak-anak itu kan dia lebih kecil. Oke, kita masih aja. Oke. Ya, kepalanya direlaksin. Ya. Ini kurang keberapa nggak? Posisinya lebih enak yang mana? Yang ini atau yang tadi? Jatuh sih kalau gitu. Ya, seimbang ya makanya sedikit. Ya, jadi ini posisinya adalah kalau misalnya anak-anak biasanya langsung dimiringin, ditidurin di atas jempol karena kan biasanya dia kecil. Terus fisioterapis biasanya boleh nambahin stretch di area di manakah tadi misalnya di torakal, berarti di area yang deket torakal itu di stretch boleh. Kemudian atau dipersilangin gini juga boleh. Jadi untuk nge-stretching sisi salah satu sisi tadi. Gitu. Oke, boleh duduk. Jadi rasanya di sini kayak ketarik karena memang kita mau narik itu. Terus selain itu bisa dikasih yang lain, kayak teman-teman mau kasih misalnya yang tanpa alat, Cobra, Superman, Cat and Cow, boleh banget dikasih ke pasien. Jadi pasien cuma tinggal suruh silakan tidur tengkurap. Oke, kita akan coba Cobra. Ini juga bisa dikasih ke anak-anak. Biasanya kalau di anak-anak fisio duduk biasanya di belakangnya ya, tapi juga dudukin yang banget gitu. Jadi kayak pura-pura kayak kita sambil duduk tapi juga nahan ya. Terus biasanya sambil kita pegang, nanti kalau misalnya pasien dia belum kuat di area dari shoulder-nya, kita bisa sambil pegang, dimasukin tangan kita ke pasien sambil nanti kita pegangin di area shoulder-nya boleh. Atau misalnya dia ininya masih belum bisa gitu, belum bisa untuk dia ngebuka dari dadanya, kita bisa sambil buka, dipegang di area dada. Sesuai kebutuhan pasien, kalau anak-anak sesuai dengan kebutuhannya dia harus gimana gitu. Tapi kita bisa kasih ini. Nah ini jangan terlalu ke dalam, oke. Nah bagian dari tangannya jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu keluar, jadi sejajar dengan bahunya pasien. Oke, ya lemes, relax, turun ke bawah. Oke, Cobra bisa dikasih juga. Terus Superman merangkak posisinya. Ya, dibuka kakinya sedikit kanan dan kiri. Oke, betul. Kemudian jangan lupa ini jangan terlalu maju, jangan terlalu belakang. Jadi antara pelviknya sama dengan ke dalam sedikit ini. Oke. Jangan terlalu ngebuka banget, jangan juga terlalu ke dalam. Terus posisinya dari pantatnya jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Jadi lurusin dengan sininya pasien. Kemudian bagian dari shoulder-nya juga dilurusin. Oke, dengan bagian dari bahu. Terus nanti pasien diminta tegak lurus. Enggak, ini maksudnya lurusin, jangan difleksiin elbow. Nah, nanti diminta pasien untuk ini. Ketika turun berarti kepalanya naik masih bisa. Oke, ketika kepalanya turun berarti badannya naik. Oke, masih bisa kepalanya turunin lagi sambil ininya dinaikin. Nah, masih bisa lagi. Oke, semakin kepalanya turun ke bawah mentok, maka badannya akan semakin naik. Turunin lagi sekarang, kepalanya naik ke atas. Ya, turun. Terus turun kepalanya. Oke. Turunin lagi kepalanya, mentok ya sampai ke bawah ya. Nanti ketika kepalanya naik ke atas, badannya turun, tarik nafas. Pas kepalanya turun seperti ini, hembuskan gitu ya. Kita kombinasi dengan breathing exercise boleh ke pasien. Lagi, oke, tarik nafas. Sekarang turunin kepalanya, naikin badannya, hembuskan. Lagi. Jadi stiker aja. Iya, kepalanya langsung turun ke bawah. Oke, lagi. Iya, siapa kepalanya jadi? kurang ke bawah, iya. Oke, segitu ya. Ya. Sekarang naikin, turunin. Lagi. Oke. Jadi fisioterapi jangan lupa dibenerin posisinya. Kadang dia elbow-nya turun, kadang kepalanya kurang ke bawah, kadang dia ininya kurang turun ke bawah. Begitu. Oke, sekarang Superman juga. Oh, jangan lupa ininya juga dibuka ketika dia tadi. Nah, oke. Intan Kenapa? Masuk. Itu. Terus kalau ke Superman posisinya masih merangkak sama tangannya dua-duanya. Oke. Nanti
Nanti biar mudah kalau misalnya kita mau maju ke tangan kanannya ke depan maju, kirinya yang tangan kanan, berarti kirinya nanti yang naik ya. Tapi sebelumnya ini dilurusin dulu aja sebelum kita naikin. Nah, dilurusin. Oke, kemudian kita nanti naik bareng dengan tangannya. Yuk naikin. Benar kan? Wadah. Nah, kepalanya lihat ke depan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Turunin ke bawah. Oke, pelan-pelan. Kita ganti sisi yang sebelah kaki kanan. Lurusin dulu. Baru angkat ke atas. Oke. 1, 2. Lihat kepalanya. Nah, nanti jatuh. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Pendidikan Superman. Oke, kita ganti yang sebelah kiri. Coba kakinya naikin sedikit ke atas ya, tadi kurang. Sini deh, sini. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Siap, sudah kena sekali lagi. Oke, baru naikin. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa dikasih ke pasien. Itu bagus. Sebenarnya untuk kita kayak yoga-yoga gitu, model-modelannya tanpa kita ada keluhan pun juga bagus untuk diri kita sendiri untuk olahraga. Terus selain itu bisa duduk di sini. Kombinasinya lain kalau teman-teman ada wall bar yang ditempel di tembok yang kayak tangga itu juga biasanya untuk skoliosis. Ini bunga siapa ya ini? Lila. Lolila. Oke, ini tadi kita stretchnya sisi yang sebelah kanan ya betul? Kanan. Oke, berarti duduknya adalah ini di atas jempol, nanti sedikit miring, kemudian fleksi dininya yang sebelah kiri, terus kakinya yang gini sebelahnya madep ke sana berarti. Berdiri dulu aja. Oke, ini maju kakinya. Oke, duduk. Ini majuin sendiri bisa. Nah, ini di belakang. Oke, difleksiin sedikit kneenya yang kanan. Difleksiin dikit. Nih, kneenya. Berdiri, nah duduk. Ini kurang geser ke sebelah kanan. Oke, posisi badannya miring ke kanan. Miring kalau ini kan lurus nih kamu, lurus gini kan. Nah kamu rada gini. Nah, tangannya ke paha. Oke. Gua sampai ke bawah juga. 14, 15. Kayak model. Oke, setelah itu kalau misalnya ada di wall bar gitu, nanti tangan yang sebelah kiri itu nanti disenderin di wall barnya gitu, dan tangan kanan itu meraih dari wall bar. Jadi kayak nge-stretch dari sisi tadi yang kita inginkan kanan. Kalau misalnya kita mau stretch kiri berarti posisinya dibalik. Yang penting tangan kanan tadi ini nanti untuk ngepegangin ke wall barnya. Paling bagus lagi ada kaca. Misalnya kalau di gym itu ada kaca, terus sambil ngeliat postur kita tuh udah pas atau belum. Begitu, terus bisa juga dikomunikasiin pakai kayak kayu gitu atau tongkat. Misalnya koreksi postur. Kalau misalnya pasien duduk, satu lebih ya cuman. Iya. Oke, ini tongkatnya gini atau biasanya kalau di gym tuh ada yang kayu. Ini kurang tinggi lagi, terus nanti dia 2 pegangan. Terus ketika duduk di atas gimbal, terus pegangan kayu, nah dia di depannya itu pakai kaca. Terus melihat kalau misalnya satu sisi kok tinggi sebelah, itu nanti biasanya dia akan mengoreksi badannya sendiri. Terus biasanya fisioterapi akan ngecek dari bagian pelviknya juga. Kemudian diposisikan dia untuk duduk tegak. Nah itu pegel banget biasanya kalau di skoliosis ya. Kalau yang normal itu biasa aja, tapi kalau yang dia disuruh gini selama beberapa menit sambil tarik nafas, hembuskan, itu udah pegel banget. Makanya pakai kayu itu biar untuk bisa mempertahankan posisi tubuhnya pasien. Itu juga boleh. Terus next kita berdiri, kita core stability boleh pakai gym ball. Sisi yang ini deh. Yang ada ke sana. Kakinya mundur.
samping. Nah, oke. Jadi kita pakai gimbal ini untuk nanti kayak squat gitu. Pastikan posisi, karena biasanya kalau pasien diminta untuk di tembok dengan gimbal, dia pasti akan senderan. Jadi dipastiin kakinya tidak terlalu ke belakang atau tidak terlalu ke depan. Jadi harus lurus sejajar. Kemudian nanti tangannya ke depan begini. Oke, nanti turun pelan-pelan ke bawah. Iya, stop. Kemudian fisioterapi jangan lupa dicek di area dari quadricepsnya apakah dia kontraksi atau tidak. Kalau kurang berkontraksi berarti dia kurang turun atau kurang naik gitu. Atau terlalu turun juga dia nggak bagus. Jadi harus di tengah-tengahnya. Oke, pandangannya ke depan. Sekarang naik lagi. Sekali lagi coba turun pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5, naik. Oke, boleh pakai gimbal. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa atau nggak punya gimbal, bisa tanpa gimbal. Oke, kita turunin dulu. Jadi langsung dengan tembok, tapi mundur. Tapi harus ada syaratnya, skapulanya harus nempel di tembok dan di bagian dari lumbal. Lumbal itu kan biasanya cekung. Di lumbalnya juga harus nempel di tembok. Oke, skapula kemudian nempel dulu. Oke. Nah, dibuka. Oke, betul. Jadi biasanya kalau kita lebih cenderung untuk membungkuk, itu pasti kita akan membuka. Dibuka, jadi kita ngerasa di skapula ya. Bukan shoulder tapi skapulanya. Di skapulanya tempelin di tembok, kemudian di area lumbalnya itu juga harus nempel di tembok. Jadi posisinya kayak tegak. Kalau misalnya dia cenderung pelviknya itu dia backward, biasanya kayak ke belakang gitu, itu biasanya dia harus diposisikan untuk forward dulu. Jadi biar ininya bisa nempel. Kalau misalnya susah, biasanya kakinya rada maju dikit, nanti baru bisa dia forward ke depan, biar bisa nempel. Oke, Bapak nanti turun seperti tadi, tangannya di samping aja. Oke, tapi yang posisi skapula dan ini yang belakang nempel ini jangan sampai berubah. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5, naik ke atas. Oke, sekali lagi. Nah, ketika dia turun, posisi skapula sama lumbalnya dia tetap nempel di tembok. Oke, 1, 2, 3. Itu untuk core stability. Yang terakhir kita pakai TheraBand. Ini untuk strengthening. Teman-teman boleh pakai TheraBand, ditambah dengan dumbbell juga boleh. Sesuai dengan daerah mana yang mau diberikan strengthening, kemudian mana yang mau dikasih stretching. Tadi yang mau di strengthening adalah sisi yang sebelah kiri ya, kiri mana? Kiri. Madep sana? Madep ke arah sana? Oke. Ini dipegang sisi yang kiri. Ke kiri sedikit. Maju dikit. Ya. Jadi nanti sisi yang kiri kan kita mau strengthening, berarti dia nanti maju ke depan. Sisi yang kanan kita stretching ke atas. Jadi bareng. Ini. Oke, ini sampai mentok ke atas. Jadi jangan sampai cuma segini terus udah dimentokin sampai ke atas full, baru nanti turun pelan-pelan. Terus jangan lupa yang gerak adalah di bagian shoulder, bukan di bagian badan, karena kadang dia untuk kekuatan dia sampai muter rotasi terangnya. Kita mau yang kerja adalah di otot rotator cuff-nya. Otot rotator cuff ada apa aja? Subscapularis, teres major, infraspinatus, Teres major minor? mayor. Mayor. Benar. Yang lain setuju teres major? Oke, nanti dibuka lagi ya, mayor atau minor. Atau biasanya disingkat memang SITS, SITS. Untuk mayor atau minor coba nanti dibuka lagi dia mayor atau minor. Oke, kita mulai seperti tadi. Yang sebelah kiri berarti ke depan, yang sebelah kanan ke atas. Oke, pelan-pelan turun sambil tarik nafas, boleh relax. Lagi. Ya, oke.
sebelah kiri, sebelah kanan boleh teman-teman tambah dengan dumbbell juga boleh ketika stretching ke arah atas. Kalau misalnya di area kaki juga boleh dikasih tapi bersilangan. Kalau misalnya yang kiri dikasih strengthening, berarti yang kanan yang nantinya kita kasih latihan. Latihannya sama kayak yang di depan, yang di atas, nanti depan, belakang. Tapi sisi yang sebelah kiri itu dia diam di tempat. Yang bergerak adalah sisi yang sebelah kanan. Nanti kakinya maju. Jadi yang kiri diam, maju, kemudian nanti dimundurin. Kalau misalnya pakai terabenet berarti pindah ke kaki. Kalau untuk kaki, dia ke depan, nanti ke belakang. Posisi badannya adalah tetap tegak. Terus untuk di sisi yang kiri itu tidak boleh berubah posisinya, tetap harus diam di tempat. Terus nanti posisinya adalah dia terabennya di depan, jadi dia menghadap ke sana. Kemudian nanti terabennya ditaruh di ankle-nya atau di atas ankle-nya juga boleh. Terus habis itu ketika di belakang itu narik ke belakang. Yang belakang itu bisa dikasih tanda. Dia harus nyampe situ. Kadang-kadang kalau saya udah hitungan ke 7, ke 5 gitu, saya kan dia akan turun ya karena capek. Jadi perlu dikasih tanda ke pasien harus goalsnya sampai mana. Oke, begitu, terima kasih. Begitu teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada? Ibu izin tanya. Yuk. Kan tadi ada yang skoliosis infantile atau infantile juga Bu. Kan Ya. dari lahir sampai 3 tahun. Iya, biasanya kurang dari 3 tahun. Itu intervensinya bagusnya dikasih apa? Sebenarnya kalau misalnya intervensi itu mirip sama-sama aja sih semuanya. Intinya kita kasihnya adalah exercise ke pasiennya. Yang paling penting kita harus pemeriksaan dulu dia itu kurvanya ke arah mana. Gitu, karena kalau misalnya kita salah mengecek atau memeriksa pasien, ini takutnya C dia akan semakin C, kurvanya akan nambah. Jadi kita intinya harus cek dulu mau dia itu tipenya seperti apapun. Karena kita fokusnya di exercise, jadi kita yang penting harus cek dulu dia ke arah C apa ke arah S. Kalau misalnya S berarti nantinya kemungkinan dia akan ada di bagian hipnya itu bisa jadi dia akan tinggi sebelah juga. Karena kan dia nyampe ke bagian bawah. Berarti nanti exercise-nya lebih bagus cari yang kayak core stability tadi, kayak untuk cobra itu boleh, superman kayak gitu yang untuk kanan dan kiri. Kalau misalnya kita mau kasih stretching, itu biasanya dikombinasiin antara kalau misalnya dia stretching kanan nanti gantian stretching yang kiri gitu. Jadi poin pentingnya kita harus tahu dia bentuk kurvanya apa dulu. Karena kalau misalnya salah, ya dia akan memperparah kondisi kurva pasien. Kayak gitu. Kalau misalnya latihannya mau apapun, strengthening misalnya pakai teraben, kemudian selain pakai teraben mungkin pakai yang lain gitu yang dia harus ke samping, misalnya dipakai apa lagi ya stretching. Yang penting untuk strengthening gitu, niatnya untuk strengthening itu bisa apa aja. Pokoknya yang penting teman-teman tahu dia ke arah mana kurva bentukannya. Begitu. Ada lagi? Ya udah, oke, sekarang silakan berpasangan. Dicek temennya apakah di temennya itu kira-kira dia ada ke arah skoliosis atau dia hanya imbalance aja kanan dan kiri. Ada nggak kira-kira yang posturnya Bisa disuruh bagus?